Ini kita akan bangkit, saudara-saudaraku. Wahai anak-anak Nusantara, sucikan dirimu, cerdaskan pikiranmu, murnikan hatimu, dan tangguhkan tangan dan kakimu, terampilkan pikiranmu dan pekerjaanmu, sebab masa depan menunggu kejayaan di mana Nusantara tidak hanya sembuh, tapi dia akan memimpin dunia. Pada edisi ini, kami melanjutkan pembahasan edisi ke-17. Di zaman Nabi Idris alaihi salam, manusia sudah menguasai 72 bahasa. Beliau adalah manusia pertama yang pandai membaca dan menulis dengan menggunakan pena. Referensi Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Catatan tersebut dikenal dengan nama Kitab Ahnuk atau Henok. Dalam kitab inilah beliau menulis tentang bangsa Lemuria, peradaban yang sangat maju di benua Atlantis atau Nusantara. Di zaman Nabi Idris alaihi salam, manusia mulai membuat pakaian seperti kami dan kalian semua gunakan saat ini. Beliaulah manusia pertama yang pandai memotong dan menjahit untuk membuat pakaian. Selain itu, Nabi Idris alaihi salam adalah manusia pertama yang mengajarkan kepada bangsa Lemuria, Atlantis atau Nusantara, ilmu pengetahuan langit atau perbintangan atau biasa disebut ilmu falak, serta berat dan ukuran atau ilmu berhitung, untuk kemajuan peradaban manusia di segala bidang. Beliau juga sangat rajin mengkaji dan mempelajari banyak hal, termasuk apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada Nabi Adam alaihi salam. Beliau juga mengkaji fenomena-fenomena alam yang terjadi di muka bumi dan alam semesta, yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Tuhan, hingga beliau bisa memprediksi banjir besar yang akan menenggelamkan super benua Pangea atau Atlantis, dan pecah menjadi ribuan pulau kecil. Referensi Al-Quran Surat Al-Mu'minun 41-42. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka kami ciptakan umat-umat yang lain. Di zaman beliau ini juga, kemampuan dan peradaban bangsa Lemuria atau Nusantara mulai mencapai tertinggi, tetapi tidak disertai dengan pemahaman kepada Tuhan yang kuat. Kala itu, bangsa Nusantara sudah berhasil meniru proses penciptaan hewan dan manusia. Penciptaan manusia dimulai saat orang-orang saleh putra Nabi Adam alaihi salam, yaitu Wat, Suwa, Yakhuts, Yauk, dan Nasr meninggal. Para pengikutnya kemudian atas bisikan setan mulai membuat patung tiruan orang-orang saleh ini. Awalnya, dengan alasan untuk kepentingan lebih khusyuk beribadah, kemudian para ilmuwan melakukan riset untuk menciptakan tiruan manusia dengan sangat mirip. Tim ilmuwan menyebutnya Project Idol. Berhala sama dengan idol. Ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari teknologi hewan hidup yang dibuat di laboratorium. Ilmuwan-ilmuwan tersebut akan membuat patung orang-orang saleh ini dari daging hidup, dan mempunyai kecerdasan buatan yang disesuaikan dengan masing-masing figur patung. Proyek ini berhasil. Idol Wat, Idol Suwa, Idol Yakhuts, Idol Yauk, dan Idol Nasr tidak hanya sekedar patung seperti yang kami dan kalian semua ketahui saat ini, tetapi patung tersebut hidup dan diberi kecerdasan buatan, bisa berbicara hingga bisa berinteraksi seperti layaknya manusia ciptaan Tuhan. Setelah sukses dengan proyek idol ini, para ilmuwan tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus menciptakan idol-idol yang lain sesuai dengan pesanan. Sedangkan idol Wat, idol Suwa, idol Yakhuts, idol Yauk, dan idol Nasr mulai mengambil peran berceramah dan menyampaikan hal-hal sesuai dengan keinginan pemimpin-pemimpin mereka. Dari situlah mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan ajaran tauhid. Banyak masyarakat menyembah idol ini sebagai Tuhan, dan melalui bantuan setan juga saat para penyembah idol ini permintaan mereka diberikan, sehingga semakin lama kesesatan penyembahan berhala hidup ini menjadi sesuatu yang benar, dan bertambah dengan ritual-ritual pemujaan sesat. Manusia menyembah manusia, sehingga generasi berikutnya, manusia mempertanyakan keberadaan Tuhan, tidak percaya bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan,
manusia tidak percaya Tuhan itu ada, dan Tuhan adalah pencipta manusia. Peradaban sangat maju, masyarakatnya sangat makmur, tetapi menyembah berhala hidup atau idol buatan manusia. Akhir-akhir ini, ada salah satu perusahaan agrikultural berhasil menggunakan teknologi 3 dimensi printing untuk melakukan rekayasa jaringan dalam pembuatan daging potong. Daging potong pada umumnya didapatkan dari berbagai macam hewan, dengan menggunakan bioprinter 3 dimensi dan menggunakan stem cell khusus sebagai bahan untuk membuat daging, dan stem cell ini harus tetap hidup pada saat proses pencetakannya, agar menghasilkan sebuah potongan daging mentah utuh yang dapat dikonsumsi, layaknya daging yang didapat dari hewan. Selain itu, tahun 2021 ini, salah satu perusahaan biotek berhasil membuat daging ayam dari embrio yang dikembangbiakkan di laboratorium. Di Singapura daging ayam buatan manusia ini sudah mulai dipasarkan untuk dikonsumsi. Tahun 2021 ini, tahap pertama penciptaan daging hewan sudah berhasil. Berikutnya seperti sejarah yang berulang akan dikembangkan lebih jauh untuk memproduksi daging manusia. Pada zaman bangsa Lemuria, Tuhan kemudian mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk mengingatkan dan mengajarkan tauhid kepada keturunan bangsa Lemuria, agar mereka kembali ke jalan Tuhan. Tetapi bangsa Lemuria yang sudah tidak mengenal Tuhan, tidak menganggap peringatan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam memohon pertolongan kepada Tuhan, dan beliau diperintahkan oleh Tuhan agar membuat bahtera, karena Tuhan akan mendatangkan air bah yang akan menenggelamkan orang-orang sesat tersebut. Kami akan membahas lebih detail dalam edisi sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Ikuti terus channel kami, agar kalian mengetahui dan memahami sejarah yang sebenarnya. Bangsa Nusantara memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika. Kapal-kapal penjelajah kerajaan Nusantara sangat besar dan modern dibanding bangsa Eropa saat itu. Kapal kerajaan Nusantara, 20 kali lipat lebih besar dari kapal yang dikenal di Eropa saat itu, dan terbuat dari logam. Ini juga ada dalam catatan Tome Pires dan Francisco Rodriguez. Bangsa-bangsa di Eropa dan Afrika saat itu menganggap bahwa bangsa Nusantara adalah monster dari planet lain, karena selain sangat kuat, persenjataan dan kendaraan yang digunakan sangat mutakhir dan tidak lazim untuk mereka. Ibanez merupakan salah satu kendaraan bangsa Nusantara. Bentuk Ibanez menyerupai kapal selam yang terbuat dari bahan yang sangat kuat, yaitu campuran logam orikalum kromium dan 2 logam lain. Salah satu keistimewaan campuran logam tersebut, bila dialiri listrik pada bagian tertentu, maka akan terbentuk logam transparan. Inilah teknologi kamuflase atau tidak kasat mata, yang pertama kali dibuat manusia. Fungsi utama Ibanez adalah sebagai kapal selam super canggih yang memiliki kemampuan mendeteksi manusia yang membutuhkan pertolongan di laut, dengan cara menelan tubuh mereka. Kalau manusia yang ditelannya sadar, maka akan langsung ditransportasikan ke darat. Namun bila tidak sadar, maka akan dihibernasi dan dirawat untuk mendapatkan pertolongan medis dari bangsa Nusantara. Akan tetapi setelah mendapatkan pertolongan, semua ingatan dihilangkan sehingga tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi. Selain itu, Ibanez ini juga memiliki kemampuan untuk terbang. Menurut Kiai Haji Fahmi Basya, menyebutkan ada jejak roda gigi kendaraan raksasa di dasar laut, mulai 700 km ke arah selatan dari pantai selatan Pulau Jawa, sampai ke Kepulauan Cocos Australia yang berjarak 1.700 km. Kendaraan inilah Ibanez yang manusia sekarang kenal sebagai Sabik Hat. Tebal jejak roda gigi 5 km dan lebar jejak antara roda gigi tersebut 13 km. Beliau juga menyebutkan, besar kendaraan tersebut lebih besar dari gunung yang paling tinggi di dunia, sehingga gunung-gunung tinggi di dasar laut dilewati oleh kendaraan raksasa tersebut. Ilmuwan-ilmuwan saat ini belum bisa membuat kendaraan super canggih dan super besar seperti itu. Tuhan membinasakan bangsa Nusantara dan wilayah negeri Nusantara dengan banjir dahsyat yang menenggelamkan peradaban super maju bangsa Nusantara. Semua teknologi maju, dan peradaban makmur bangsa Nusantara hilang. Peradaban maju dari timur hilang. Super benua Pangea terserak menjadi daratan-daratan kecil yang terpisah-pisah. Pelajaran sangat berharga dari sejarah masa lalu Nusantara, untuk bangkit menuju kemakmuran serta kemajuan peradaban seperti dahulu, tetapi tetap tunduk dan bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pencipta kehidupan.
Mana ada negeri sesubur negeriku. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi dan gedung. Perabot-perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermurah dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku, majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara. Brankas-brankas bank ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai talannya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku, penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiun setiap bulan. Rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok